Kalau sampai kepada penimbunan, kami memang belum menemukan. Namun begini, pada dasarnya, pasar yang makin terkonsentrasi, makin sedikit pelaku usaha, makin, kuat posisi dominan, beberapa pelaku usaha, memang disitulah potensi dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena nantinya elastisitas terhadap harga ketika dia punya market power itu menjadi tidak begitu terwujud. Jadi, dia punya posisi yang bisa untuk memiliki market power. Itu memang tidak masuk dalam ranah, pelanggaran, kecuali kalau dia sudah menyalahgunakan itu. Jadi itu, Mbak. Jadi memang, kenaikan harga, pastinya ada dugaan-dugaan ya, soal pengaturan produksi, pengaturan harga gitu ya. Namun kembali kalau di KPPU berangkat dari alat bukti. Tentunya, andai kata ada hal tersebut pun kami harus berangkat dari bukti yang kami temukan. Karenanya kalau ada berbagai pihak, bahkan dari instansi pemerintah sekalipun, jika memang ada bukti tersebut, kami akan follow up. Namun, ini juga, terkait juga diversifikasi. Kita juga, mengkritisi kebijakan misalnya saja untuk curah gitu, kemasan artinya curah itu kan artinya kemasan yang tidak dilabelin gitu, tidak dalam satu kemasan tertentu. Seyogianya kalau misalnya alasan hanya karena kesehatan, SNI dan segala macam, terapkan saja namun tidak dibatasi untuk model-model, distribusi produk yang model curah seperti itu. Curah juga ada di gula, curah juga ada di, margarin seperti itu. Jadi, eee, kebijakan-kebijakan yang memang mungkin saja dalam hal perlindungan konsumen, tapi juga tidak serta-merta melakukan pembatasan di pasar. Oke, Dan ini kita berharap sebenarnya ya. problematika misalnya minyak goreng, apakah minyak goreng itu hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha besar? Apakah tidak bisa pelaku usaha menengah? Itu kan juga harus diberikan ruang. Namun ketika IUP itu harus, 5 ton per jam, itu orientasinya ke yang besar. Dia harus memiliki perkebunan, berarti dia harus hilirisasi. Dan kemudian juga jangan sampai juga, kenaikan harga ini mengambil kebijakan yang dampaknya lebih luas. Kita ketahui tidak semua komoditas itu dipajaki untuk ekspor, sawit dipajaki dan kita ketahui juga sawit itu ada perkebunan rakyat di dalamnya, tidak hanya oleh pelaku usaha besar. Jadi hal-hal yang ini tidak membuat, kepanikan yang mengambil kebijakan yang terlampau berlebihan, namun hal yang mendasar sebenarnya adalah bagaimana regulasi tidak membatasi pelaku usaha untuk masuk di situ. Industri pengolahan itu seyogianya diberikan ruangnya. Bisa jadi pelaku usaha akan menghadirkan pelaku usaha menengah, bisa jadi akan menaikkan pelaku usaha-usaha lokal. Sehingga harga kenaikannya tidak tersebar di seluruh Indonesia hari ini. Jadi Ya. ada pelaku usaha yang hanya pasar dalam negeri, itu diberikan ruang. Tapi Permentan ini memang, lebih berorientasi terhadap pengembangan pemilik perkebunan untuk punya industri pengolahan. Tidak melahirkan pelaku tersendiri ya di intermediary-nya untuk bisa memberikan pasar, hilirisasi dari produk CPO, produk sawit. Ya, ini menarik ya karena tadi ya Anda katakan bahwa pembatasan pemerintah ini juga justru rupanya membuat harga, migor ini tampaknya cenderung seragam begitu ya di pasaran. Nah, tapi kalau dari pelaku usaha sendiri, Pak Togar seperti apa Pak? Tadi Anda menanggapi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Guntur sebelumnya. Ya, mengenai minyak goreng dengan Pak Guntur, mohon maaf itu agak, kalau kita berbicara dengan, tentang minyak goreng, ya itu, pelaku menengah itu ada, ya adanya itu, kebanyakan di Jawa. Mereka itu kita katakan sebagai repackers, ya. Repackers yaitu yang membeli kita dari apa, minyak goreng dari kita secara curah, kemudian mereka melakukan, packing yang kecil-kecil yang sesuai dengan, kebutuhan atau kemampuan masyarakat di tempatnya. Nah, saya ingin mengomentari sedikit juga bahwa, iya banyak pelaku minyak goreng yang besar, tetapi pelaku minyak goreng yang besar ini bukan berarti semuanya itu berada atau melakukan pemasaran ke dalam negeri. Ini satu saya ingin tekankan ya, bahwa ada beberapa pelaku usaha itu yang justru pasar dalam negerinya itu sangat kecil, sangat sedikit, mungkin hanya sekitar 10-20%. Sisanya itu mereka melakukan ekspor. Tetapi ada juga pelaku usaha yang besar yang 100% produksinya itu, dipasarkan di lokal. Ini juga yang, yang perlu diketahui bersama bahwa tidak semua pemain besar itu mempunyai pasar lokal dan pasar ekspor. Justru ada yang tidak melakukan ekspor sama sekali. Ini, yang supaya kita juga tahu bahwa
Kalau dari seluruh produsen itu bermacam-macam karakteristik yang mereka punya sesuai dengan keputusan bisnis masing-masing. Ya. Nah, jadi tidak kita katakan besar berarti besar semua mau melakukan ekspor, enggak juga, enggak begitu. Ya. Itu sekedar informasi kepada pendengar dari atau penonton dari CNBC dan masyarakat luas. Itu semuanya tidak sama, begitu.